Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara archipelago atau negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau. Bersinggungan dengan lempeng Eurasia menjadikan Indonesia negara yang juga memiliki banyak gunung-gunung serta pegunungan yang indah. Tak hanya daratan, alam bawah laut Indonesia juga menyimpan banyak satwa eksotis dan kaya dengan terumbu karang yang indah, serta merupakan magnet pariwisata baik bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Tak hanya kekayaan alam dan indah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR juga membangun berbagai infrastruktur dan bangunan-bangunan kokoh dan indah untuk semata-mata memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai pembangunan di sejumlah sektor telah dilakukan, dan saat ini pemerintah melalui Kementerian PUPR fokus kepada pembangunan-pembangunan di wilayah Indonesia Timur dan wilayah perbatasan. Peningkatan perhatian pemerintah terhadap kawasan-kawasan perbatasan dan Indonesia Timur tak luput dari kurangnya pembangunan infrastruktur pada kawasan ini. Adapun beberapa pembangunan yang telah dilakukan di wilayah tersebut antara lain Pos Lintas Batas Negara PLBN Skou terletak di Kampung Skou, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura yang dibangun dalam zona inti sebesar 10,7 hektar dan dengan luas bangunan 4.761 meter persegi. PLBN Sota berada di Kabupaten Merauke. Sota berjarak 80 km dari Kabupaten Merauke, di mana sepanjang jalan dari Merauke hingga Sota akan melewati Kampung Wasur dan kawasan Taman Nasional Wasur. PLBN Entiko berada di Jalan Lintas Manindo, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. PLBN ini kerap disebut sebagai pos lintas batas pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 1989. Bendungan Jati Gede. Bendungan Jati Gede merupakan bendungan yang berlokasi di Waduk Jati Gede di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Bendungan ini diharapkan dapat mengairi lahan seluas 90.000 hektar. Trans Papua. Jalan Trans Papua adalah jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, membentang dari Kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke. Jembatan Yutefa. Jembatan Yutefa sebelumnya bernama Jembatan Holtekem, adalah salah satu jembatan di Provinsi Papua yang menghubungkan Holtekem dengan Hamadi. Jembatan Yutefa memiliki panjang 732 meter dengan lebar 21 meter. Stadion Lukas NMB. Sebelumnya Stadion Utama Papua Bangkit adalah sebuah stadion sepak bola yang terletak di Kampung Harapan, Kelurahan Nolokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Stadion Lukas NMB Bangkit memiliki pemandangan indah dengan latar pegunungan Cyclops di utara dan latar Danau Sentani di selatan yang disebut-sebut sebagai stadion terindah di Indonesia. Kementerian PUPR berkomitmen terus membangun infrastruktur yang handal demi memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah dan meningkat seiring berkembangnya teknologi dan pertambahan pertumbuhan penduduk. Kebutuhan akan infrastruktur yang kokoh serta berkelanjutan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pemerintah dalam menghadapi persoalan-persoalan kebutuhan masyarakat. Pembangunan pasar rakyat, gedung-gedung, jalan dan jembatan, sanitasi, pengairan, dan pengelolaan air harus memiliki output dan outcome yang baik bagi rakyat sebagai pengguna fasilitas dan bagi pemerintah sebagai pihak yang membangun dan memelihara. Negara Indonesia sebagai negara yang majemuk suku, ras, dan agama harus dibekali dengan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara, agar pembangunan infrastruktur dan pengelolaan kekayaan alam didasarkan pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan tertentu. Pembangunan gedung-gedung PLBN di berbagai wilayah terluar dengan tetap menggunakan ornamen-ornamen khas daerah asal, membangun dengan tidak merusak hutan-hutan lindung, merevitalisasi unit-unit pemerintah di wilayah perbatasan, serta berani membangun infrastruktur di wilayah konflik di Papua, merupakan komitmen Kementerian PUPR dalam mempertahankan nilai-nilai bela negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara.
Kementerian PUPR memiliki komitmen nyata dalam membangun infrastruktur dengan tetap memegang teguh nilai-nilai dasar bela negara. Untuk itu, saya bangga menjadi ASN PUPR. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam, dan saya bangga menjadi ASN Kementerian PUPR, pejuang infrastruktur di atas keberagaman itu. Dengan semangat juang dan keinginan untuk mensejahterakan bangsa, Kementerian PUPR bekerja keras dan berkontribusi langsung melalui pembangunan infrastruktur. Saya bangga menjadi ASN PUPR. Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian kebanggaan Indonesia, di mana komitmen infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, penataan kawasan, dan pembangunan perumahan semua dilakukan dengan sistematis serta melalui terobosan-terobosan yang membanggakan. Saya bangga menjadi ASN PUPR.